desang yang bayu ngampehang angin ni ngurepin kancang sani Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Badung, Bali, tepatnya di Pura Pucak Tedung ya. Dan sekarang Santi mau meliput kegiatan yang ada di Pura Pucak Tedung, yaitu ujian kepemangkuan angkatan 5 yang diselenggarakan oleh Pasraman Baliage Kerti. Nah, kemarin kan banyak banget tuh yang komen, "Kak Santi, kapan sih syuting lagi sama Gus Haji Suharjate? Karena ilmu beliau itu banyak banget," gitu kan. "Kak Santi, kapan sih ngonten lagi dengan Tu Haji Suharjate?" Seperti itu kan. Banyak banget komen yang masuk, dan sekarang Santi kolaborasi dengan Gus Haji Suharjate untuk kegiatan tentang kepemangkuan itu seperti apa. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Ksama Sampurna Ya Nama Swaha Oh Hyang Widi Semoga hamba selalu bahagia, tentram, senang, sempurna. Oh Hyang Widi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, saat ini Santi bersama dengan Gus Haji Suharjate, karena kemarin itu banyak banget yang komen melalui WhatsApp sama di komen YouTube Santi, "Kapan sih Kak Santi syuting lagi sama Gus Haji Suharjate?" gitu. Ya. Nah, akhirnya Santi sekarang ikut beliau untuk kegiatan Pasraman Baliage Kerti, seperti itu kan. Baiklah, Gus Haji, ini tadi itu kegiatannya apa sih? Di sini kegiatan yang kami lakukan dari Yayasan Dresto Bali, Pasraman Baliage Kerti, yaitu melaksanakan puja astawa oleh para pemangku sisya Pasraman angkat yang kelima di sini di Pura Dangkayangan Pucak Tedung yang ada di wilayah Solongai, Petang, Badung. Oh, seperti itu kan. Nah, tadi kan Santi juga udah melihat nih, karena kan tadi ada tes kepemangkuan atau apa gitu. Sebenarnya syarat untuk menjadi pemangku itu apa sih gitu kan? Syaratnya mungkin aja pemirsa Santi Dharma Chandra ada yang cita-citanya ingin jadi pemangku. Nah, syaratnya apa gitu kan? Terus gimana? Menjadi pemangku itu tidak sebuah cita-cita sebenarnya. Terus gimana? Menjadi seorang pemangku itu merupakan salah satu tugas yang sangat mulia sekali. Nah, karena menjadi pemangku itu menjadi seorang yang tugasnya sangat mulia sekali. Sudah barang tentu syarat menjadi seorang pemangku itu adalah satya. Satya itu apa? Satya itu artinya disiplin dalam dan berjanji untuk menjaga kesucian, kesucian diri sendiri, begitu juga kesucian alam semesta. Karena menjadi seorang pemangku itu kan adalah seorang rohaniawan. Karena dalam konsep Hindu kita di Bali khususnya kita mengenal rohaniawan itu ada dua, yaitu Eka Jati yang disebut pemangku, yang kedua adalah Dwi Jati yang disebut Sulingih. Oh gitu. Jadi ada dua peran ya, Eka Jati sama Dwi Jati. Kalau yang Eka Jati itu pemangku, yang udah Dwi Jati berarti Sulingih ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya terus peran lagi pemangku itu hanya untuk di pura aja, atau memang ada peran-perannya untuk umat dan masyarakat, atau bagaimana? Iya, banyak. Kalau kita berbicara pemangku, kalau bahasa kerennya sekarang disebut Pinandita gitu ya. Bahkan ada sebuah organisasi yang mengakomodir para pemangku di Nusantara. Itu sangat bagus. Akan tetapi harus betul-betul memahami daripada etika kepemangkuan atau sesana kepemangkuan berdasarkan Sagol Putih, Kusumo Dewa, dan Kasukertanin kepemangkuan. Karena dalam Hindu Bali
pemangku itu ada aturan-aturannya. Oh gitu. Dan ya. ada jenis-jenis pemangku. Oh nggak hanya satu jenis saja? Iya, Oh, enggak, banyak jenis pemangku itu. Salah satu contoh kita dari Yayasan Dresta Bali, Pasraman Bali Agakertih, mau melaksanakan sekaligus ujian ini. Ujian daripada sisya Pasraman angkatan yang ke-5, karena Yayasan Bali Agakertih ini sekarang baru berumur 2,5 tahun gitu. Jadi ujian pemangku itu mereka itu di hari yang ke-6 bulan, mereka melaksanakan puja pengastawa di Pura Dangkayangan. Akan tetapi kita melaksanakan puja astawa ring Dangkayang atau di Pura Dangkayangan. Salah satunya di sini Pura Pucak Tedong. Pertama kita harus mohon izin dulu kepada pemangku yang ada di sini. Yang ada di sini. Yang udah bertugas di sini. Ya, pemangku pemomong atau sebagai jan bangul di pura di sini. Karena beliaulah juru kunci dari pura ini. Maka daripada itu mangku tersebut yang berhak nedunan atau menurunkan spirit daripada teologi atau ide betara yang ada di pura setempat, yaitu ada di Pura Puncak Tedong. Dan kita ketika beliau sudah hadir dan turun spiritnya dengan serana upekara yadnya yang disebut dengan yantra, di situ baru kita boleh melaksanakan puja astawa. Jadi di sini pemangku melaksanakan puja astawa bukan sebagai pengantep upacara, bukan. Mereka hanya melaksanakan puja astawa. Karena berbeda antara ngantep dan pemangku ngantep dan pemangku ngaturan puja astawa. Oh beda ya. Berbeda. Kalau puja astawa saja klasifikasinya, mereka pemangku itu hanya melaksanakan pemujaan kepada keperbawa atau keagungan dari Ista Dewata yang ada di pura setempat, salah satu di Pura Pucak Tedong. Apabila ngantep berarti di sana ada upekara. Upekara sebagai simul atau sadguna daripada Tuhan, dan upekara sebagai simul kesucian yang disebut dengan upekara pengresikan seperti biokaon, dormangala, prasita, dan pengulapan, karena ada upekara yang dijadikan persembahan kepada Tuhan, dan upekara yang dijadikan perwujudan dari pada Tuhan, itu Ida Sang Hyang Widiwasa yang berperbawa di Pura Pucak Tedong ini. Gitu, ya. Itu, kan. Itu atur-aturannya. Jadi pura pemangku itu tidak sama, ada mangku kayangan, ada mangku kayangan 3, mangku dalam pusat desa yang ada di desa adat. Yang kedua ada mangku Dangkayangan, salah satu di sini Pura Pucak Tedong, Pura Melanting, termasuk Pura Rambut Siwi, dan Pura Masjeti, pura-pura Dangkayangan. Begitu juga pura pemangku kayangan jagat seperti Besake, Ulun Kukul, termasuk Pusering Jagat, termasuk di pura Uluwatu dan Pura Batur. Itu kayangan jagat. Itu pemangku sudah memiliki jobnya sudah memiliki sesana. Ada juga pemangku dalang seperti saya, profesinya menjadi seorang swadharmanya menjadi seorang mangku dalang, ya. Saya juga disebut juga mangku dalang. Ada juga mangku balian, ada juga mangku caluban. Caluban itu apa? Ada mangku caluban, mangku yang ngamong pura-pura panti, pura dadia, termasuk merajaan pemugaran, begitu. Nah, siapa saja boleh menjadi seorang mangku, siapapun juga boleh. Setiap umat Hindu kita boleh menjadi pemangku. Tetapi ketika kita mau menjadi mangku, pertanyakan diri kita, identitas kepemangkuan kita, mangku apa kita. Seandainya kita mewinten ingin menjadi mangku untuk diri sendiri, ya udah kita menjadi pemangku diri sendiri. Mungkin untuk mangku diri sendiri. Di sangga atau merajannya gitu. Boleh, mangku di merajan juga boleh, mangku di sanggah juga boleh. Sangat bagus lagi, akan tetapi yang terpenting itu pahami dulu etika atau sesananing kepemangkuan yang disebut sesana aguron-guron kepemangkuan. Baiklah, Gus Haji, ini kan Santi juga menyimak di media-media sosial ya. Karena Santi juga belajar tentang agama Hindu kan. Biasanya kan itu lagi banyak tren nih. Misal kayak
kerauhan-kerauhan, kesurupan-kesurupan. Terus wah ini jadi pemangku nih. Apa syaratnya jadi pemangku itu harus kerauhan dulu atau memang gimana itu? Maksudnya fenomena itu gimana itu? Banyak kok cara umat kita memilih untuk mencari seorang pemangku. Satu dengan cara mengundi secara spirit dengan memakai serdah. Apa itu? Serdah jadi pecanangan base yang berisi gamir, yang berisi buah dan berisikan pamor itu dan banyak dibuat sesuai dengan banyak pengamung umat yang ngamung pura tersebut dan salah satu daripada serdah itu disurat dengan aksara Bali. Siapa yang mengambil serdah yang berisi sesuratan aksara Bali pada saat diundi itulah yang menjadi pemangku. Terus yang kedua ada dengan cara meluasin atau ngelaluang. Apa itu? Meluasin memohon kepada balian sonteng atau balian pemeluasan meminta di sana agar menunjukkan salah satu daripada pengamung itu mau menjadi mangku. Yang ketiga dengan cara neduneng ide betara. Caranya gimana? Dengan cara umat semua itu tangkil ke pura dan duduk di pelataran mempersembahkan upasaksi seni staning pejati agar ide betara yang diajeng atau yang di pura tersebut menunjukkan keajaiban beliau agar menunjuk salah satu umat dengan cara trans atau kerauhan dengan etika-etika yang benar. Kerauhan itu ada etikanya loh. Kerauhan itu ada etikanya gimana dong? Gimana? Nanti gimana? Ada etikanya kerauhan itu. Seru juga ya, maksudnya gimana? Ada etikanya kerauhan. Semuanya ada etika karena etika itu kan bagian daripada aturan undang-undang. Sama seperti kita ada di NKRI, etika kita sebagai masyarakat negara Republik Indonesia itu apa? Harus kita mengikuti aturan undang-undang. Kalau tidak begitu bisa celaka kita. Etika kita berkendara motor apa? Pakai helm lah. Etika kita ada di jalan raya seperti apa kita sebagai pengendara mobil dan pengendara motor kan ada aturan-aturannya. Kalau jalan kita di sisi sebelah sisi kanan, jangan sampai melewati garis putih. Kalau memang ada lampu merah, jangan sampai berjalan. Kalau ada lampu hijau harus berjalan, jangan sampai diam. Nah itu bagian daripada etika. Begitu juga kerauhannya juga. Contohnya apa? Contoh kerauhan yang ada etikanya itu. Sekarang kan banyak sekali fenomena kerauhan. Iya makanya di TikTok juga banyak. Ya sedikit-sedikit kerauhan, sedikit-sedikit kerauhan. Saya sering kerauhan juga. Kerauhan tamu gitu. Kedatangan tamu itu. Terus gimana? Etika kerauhan dalam kebenaran teologi yaitu kita harus memahami sifat-sifat Tuhan. Iya, contohnya. Sifat Tuhan itu kan cadu sakti, beliau meraga wiapi, wiapake nirikare. Sifat Tuhan itu tidak terbasahkan oleh air, sifat Tuhan itu tidak terkotorkan oleh tanah, sifat Tuhan itu juga tidak terbakarkan oleh api. Makanya mencari orang menjadi seorang pemangku dengan di nedunan ide betara kan banyak juga ada kemarin ada calon pemangku disulut dengan api dan dia tidak terbakar. Gitu. Itu pasti. Ketedunan ide betara. Ada juga beliau itu disiram dengan air juga. Tahu-tahu tubuhnya tidak basah sedikit. Masih kering gitu ya? Ya karena Tuhan kan tidak terbasahkan oleh air. Gitu. Ada juga diambilkan tanah liat dan ditempel di tubuh orang kerauhan dan dia tidak terkontaminasi masih oleh bersih gitu. Sekali suci itu kerauhan dewa. Apabila ada manusia kerauhan seperti itu, kita sebagai manusia membakti kepada orang itu. The best ya. Iya, karena itu sudah 100% itu kerauhan ide betara atau kelingihan ide betara. Itu kalau itu dengan cara menseleksi mencari seorang pemangku itu wajib menjadi seorang pemangku dan harus menjadi seorang pemangku. Seperti itu. Baiklah, satu lagi pertanyaan nih. Tadi kan sudah untuk klasifikasi tentang pemangku, terus tugasnya dan ada nggak sih maksudnya larangan-larangan yang memang kan sebagai umat sama pemangku itu kan sudah beda ya untuk tingkatannya ya. Pasti lebih tinggi dari pemangku lebih tinggi gitu. Spiritnya lebih tinggi. Itu ada nggak sih larangan-larangannya gimana gitu? Jelas. Larangannya jelas sekali itu. Kalau menjadi seorang pemangku, satu sesananya itu betul-betul harus dijaga. Dan berbusana juga harus berbusana kepemangkuan. Apabila kita menjadi seorang abdi negara, ketika menjalankan tugas abdi negara, jangan pakai
pakaian-pakaian mangku gitu ya. Tetapi ketika kita menjalankan swadharma itu harus disiplin. Dua, tidak boleh kita belanja duduk di warung. Itu tidak boleh pemangku. Maksudnya nongkrong gitu nggak boleh? Nongkrong nggak boleh, pemangku gitu. tidak boleh. Yang kedua, pemangku itu tidak boleh main judi. Oh iya, berarti nggak boleh main judi ya. Dan pada umumnya juga seorang pemangku itu makan terutama tidak boleh memakan daging sapi. Oh sapi, babi? Ya. Babi tergantung daripada satianya peberatan seorang pemangku. Ada seorang pemangku mereka beberatan atau meberate tidak memakan babi selama 2 tahun. Setelah terlewatkan 2 tahun dia masih boleh. Oh gitu. Oh jadi itu ada makan binatang reptil itu nggak boleh. Oh reptil kayak buaya dong? Buaya. Ular itu nggak boleh. Oke. Komodo itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu hewan terlindungi. Ya, apalagi ulam landak itu. Ulam landak. Oh nanti ditangkap nanti. Apalagi daging landak itu nggak boleh. Nggak boleh, nanti ditangkap. Ngeri. Oke. Seru banget ya Gus Haji ya. Untuk ternyata di Hindu itu ilmunya banyak banget ya. Sekarang juga Santi juga terima kasih. Itu bagian kecil sih yang saya sampaikan, banyak sekali. Karena kita apalagi Santi ini sekedar kepo dan pengen tahu ya kan. Terima kasih sebelumnya Santi aturkan kepada Gus Haji sudah memberikan ilmu dan mungkin anak muda bisa lebih interest pengen tahu tentang Hindu seperti apa, atau orang yang pengen belajar agama Hindu itu pemangku di pura ini seperti apa. Nah, nanti next semoga Santi bisa kolaborasi lagi dengan Pasraman Baliage Kerti ya kan. Jadi mau ikut kemana-mana, jadi untuk meliput cek gitu kan. Baiklah, terima kasih Gus Haji. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mohon ditutup dengan doa ya. Semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi umat sedharma. Baik, semeton titiang atau saudara saya Santi Dharma Chandra. Saya Ketua Yayasan Dresta Bali Pasraman Baliage Kerti mengucapkan terima kasih kepada Santi Dharma Chandra yang selalu menjadi channel barometer di dalam mengedukasi sebuah ajaran kebenaran agama Hindu Nusantara, agama Hindu Bali yang dilandasi dengan Pancasarada dan dilaksanakan dengan 3 kerangka yaitu tatua, susila, dan upacara. Mari kita beragama yang cerdas, mari kita beragama dengan etika-etika yang luhur, dengan tujuan bakti kepada leluhur, penatik kepada leluhur, penatik kepada Betara Lelangit, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Ida Betara Sang Hyang Widiwasa, yang kita pahami dengan ajaran Siwa Buddha. Dan mari kita merangkul saudara-saudara kita dari berbagai klan dan soroh di Bali, karena sesungguhnya kita ini adalah saudara. Jangankan kita sesama manusia, sama binatang pun kita bersaudara, sama pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan pun juga kita bersaudara, karena kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Dan kita makan daging, kita memakan ikan, kita memakan sayur, kita memakan buah. Ketika kita memakan mereka semua isi alam semesta yang patut kita makan, yang boleh kita makan, tubuh kita terkontaminasi oleh mereka-mereka, hingga berdasarkan itulah kita bersaudara kepada isi alam semesta, Eka Permana, tumbuh-tumbuhan, Dewi Permana, para binatang satu yang patut kita makan dan boleh kita makan, apalagi kita sesama manusia. Mari kita jaga etika-etika budaya. Etika budaya itu adalah etika berbicara. Kalau di Bali ada sor singeh basa basite, kepada siapa semestinya kita ngesor, kepada siapa semestinya kita mesinggihan dalam teori ilmu komunikasi dalam masyarakat suku Bali. Demikian. Mari kita berdoa sareng sami Mangda Rahayu dengan Yayasan Dresta Bali Pasraman Baliage Kerti. Inge, ngiring. Om Saraswati Pramusidya Yanama Swaha. Om Dewa Pramasuksema Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama. Om Santi 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 Om. Matur suksema.
Baiklah, itu tadi wawancara dengan Gus Haji Suarjate, bahwasanya bagaimana sih kita lebih mengenal untuk etika dan sesana pemangku. Nah, sekarang Santi mau wawancara dengan salah satu pemangku, yaitu peserta yang ada di Pasraman Baliaga Kerti ini yang sudah mengikuti ujian kepemangkuan untuk angkatan kelima. Nanti bagaimana sih untuk apa tugasnya menjadi pemangku dan bagaimana kesan-kesannya. Nanti bisa kita simak untuk wawancara dengan Pak Mangkunya. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Gericik suaran toyani ring salagan batu sahase menyarangin tembang puniki desir angin menyisir nganyudang hati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi berada di Pura Pucak Tedung ya, dan dengan salah satu Pak Mangku yang memang mengikuti untuk ujian kepemangkuan angkatan 5 ya di Pasraman Baliaga Kerti, seperti itu kan. Baiklah, Swastiastu Pak Mangku. Swastiastu. Baiklah, Swastiastu. Pak Mangku boleh kenalan dulu untuk namanya. Pak Mangku siapa ini? Saya nama Made Antaryasa. Pak Mangku Made Antaryasa. Dari mana ini? Dari Denpasar. Oh, dari Denpasar jauh-jauh Ya. ke Badung ini untuk mengikuti ujian kepemangkuan ya. Baiklah, untuk Pak Mangku, ini kan tadi udah Santi lihat juga bahwasanya ada ujian tentang apa ini yang ini namanya apa ini? Gente. Gente, yang begente, terus habis itu mantra-mantra atau apa yang diajarkan. Nah, salah satu semangat dari Pak Mangku untuk menjadi pemangku ini apa? Motivasinya? Motivasi menjadi pemangku mengikuti tahapan catur asrama. Oh gitu. Ya, Brahmacari, Grihasta, selanjutnya adalah memasuki masa selanjutnya. Nah, ketika memasuki masa yang ketiga ini, salah satu yang memang perlu diperdalam adalah aspek yang berhubungan dengan Tuhan dan pengabdian kepada masyarakat. Oh, seperti itu Menjadi ya. pemangku adalah proses belajar yang menurut saya yang luar biasa untuk secara bertahap membersihkan diri, meningkatkan kualitas diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Yeah. Baiklah, Pak Mangku, ini kan di kegiatan Pasraman Baliaga Kerti ya. Apa saja sih yang dikasihkan untuk dari Pasraman kepada Pak Mangku itu, apa saja ilmunya atau apa itu, bagaimana itu? Saya sangat berterima kasih dengan Yayasan Pasraman Baliaga Kerti. Pasraman Baliaga Kerti karena mendapat kesempatan ikut pelatihan selama 6 bulan. Oh, jadi pelatihannya ada pelatihan juga? Pelatihan selama 6 bulan, dan yang diberikan itu sesungguhnya banyak hal. Tapi salah satu penekanan penting di dalam kepemangkuan adalah etika atau sesana menjadi pemangku. Jadi banyak aspek yang harus dilaksanakan dalam menjadi kepemangkuan. Yang kedua, tentu mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana melakukan ngantep upacara dari yang paling sederhana sampai ke yang tertinggi yang dibolehkan. Jadi diberikan pembelajaran mengenai puja mantra, kemudian mekanisme dari atau tahapan dari prosesi upacara itu disampaikan, diberikan di Yayasan Baliaga Kerti. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ada juga diberikan sedikit informasi yang berkenaan dengan warige. Bagaimana kegiatan itu dilaksanakan mengikuti upacara atau dewasa ayu gitu kan. Gitu kan. Jadi harus sesuai dengan hari-harinya, kesakralannya tetap harus terjaga, dan memang udah ada sastra-sastranya, semuanya itu udah ada dasar-dasarnya, jadi nggak bisa ngasal ya, seperti itu kan. Baiklah, luar biasa buat Pak Mangku. Semoga Pak Mangku semangat selalu untuk mengayomi masyarakat dan umat ya. Jadi kalau memang pemangku ini adalah salah satu semangat umat
kita. Jadi Ya. seperti itu kan. Karena kalau nggak Ya. ada pemangku, siapa yang mau nuntun kita di pura atau di kegiatan agama Hindu seperti itu kan. Ya. Biasanya kan setiap di pura itu pasti ada pemangkunya dan Pasti ada lain-lain pemangkunya, seperti itu kan. ya. Baiklah, terima kasih buat Pak Mangku. Semoga Pak Mangku sehat selalu, sekeluarga tetap ceria. Terima kasih. Oke. Baiklah, sukses semua. Ya, Mohon ditutup sukses dengan semua. doa. Semoga channel Ya. Santi Dharma Chandra bisa Ya. bermanfaat bagi umat sedharma. Ditutup dengan Ya. doa. Para Mas Santi Dumun ge. Ya. Om Santi 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 Om. Niek ngalop sekare wangi asepe niek maimpugan. Baiklah, itu tadi wawancara dengan Gus Haji Suwarjate dengan Pak Mangku. Bagaimana sih untuk mengenalkan dunia kepemangkuan kepada umat sedharma khususnya di channel Santi Dharma Chandra. Dan ini juga Santi rekomendasikan bahwasanya kalau teman-teman mau nangkil di Badung Bali ada pura apa sih? Nah, ini salah satu puranya ada di Pura Pucak Tedung ya, yang ada di Badung Bali. Seperti nanti bisa dicek di Google untuk lebih jelasnya. Tadi untuk desanya sudah disebutkan sama Gus Haji Suwarjate seperti itu kan. Baiklah, terima kasih. Semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar agama Hindu dan bagaimana kita lebih mengenal hal-hal yang baik agar kita bisa meningkatkan serada bakti kita. Baiklah, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mari kita tutup dengan para Mas Santi, nggih. Om Santi 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 Om. Om